Inilah 10 unit angkatan laut elit yang memadukan keahlian menyusup dan daya jangkau serangan terbaik di dunia. 10. Kopaska. Kopaska adalah unit penyelam tempur utama Angkatan Laut Indonesia yang dibentuk untuk sabotase bawah air dan serangan kapal rahasia di perairan kepulauan. Unit ini bertugas membersihkan ranjau, menembus pertahanan pelabuhan, menguasai kapal musuh, dan menyiapkan area pendaratan bagi pasukan amfibi yang lebih besar. Kemampuan ini menjadikan Kopaska sebagai andalan penyerangan lokal yang efektif untuk mengamankan pelabuhan dan menjaga wilayah pesisir. Namun jangkauan operasi unit masih sebatas lingkungan perairan sekitarnya karena mereka belum memiliki kendaraan pengiriman perenang atau kapal selam khusus. Kopaska sangat berbahaya di wilayah perairannya sendiri, tetapi belum memiliki daya jelajah yang cukup dalam untuk misi jarak jauh. 9. Pascal. Pascal dari Malaysia adalah pasukan pencegat maritim yang berfokus pada operasi penggeledahan kapal, anti pembajakan, dan sabotase bawah air. Mereka berlatih untuk penyusupan dari laut, udara, dan darat, serta dibekali senjata seperti pistol bawah air Heckler dan Coatsby 11 untuk pertempuran jarak dekat di bawah permukaan. Keunggulan utama mereka adalah fleksibilitas untuk berpindah antar kapal maupun dari air ke anjungan lepas pantai dengan penuh percaya diri. Meski sangat tangguh, Pascal masih kekurangan fasilitas penyusupan kapal selam layaknya unit di peringkat yang lebih tinggi. 8. NL Marsov. NL Marsov adalah pasukan khusus maritim berukuran kecil asal Belanda yang memiliki pelatihan penyelaman kelas dunia dan opsi penyusupan yang benar-benar rahasia. Penyelam tempur mereka bisa dikerahkan dari kapal selam kelas Walrus. Pasukan ini juga menggunakan kendaraan propulsi penyelam atau DPF dan kapal cepat Fridge untuk penyerbuan kilat dan penetrasi pesisir. Hal tersebut memungkinkan mereka tiba tanpa terlihat dan menguasai pertempuran sebelum musuh menyadarinya. Belanda membawa kemampuan tempur yang serius, tetapi tidak memiliki jumlah pasukan sebesar kekuatan angkatan laut negara lain. 7. Marcos. Marcos dari India dirancang khusus untuk serangan amfibi jarak jauh dan penyusupan laut rahasia di seluruh Samudra Hindia. Mereka beroperasi dengan kendaraan pengiriman perenang CE-2F X-100 dan mengandalkan senapan serbu bawah air saat harus bertempur di bawah permukaan. Fasilitas tersebut memberi India pilihan operasi tempur laut lepas yang nyata, sehingga mereka tidak sekedar menyergap kapal, tetapi mampu menjangkau perairan sengketa untuk mendukung blokade pelabuhan atau memberantas perompak. Kendalanya ada pada tahap pengembangan, di mana kemampuan kapal selam mini mereka masih belum sepenuhnya matang sehingga daya jangkau operasionalnya belum maksimal. 6. Morskoy Spetsnaz. Spetsnaz Angkatan Laut Rusia adalah pasukan sabotase maritim bersenjata lengkap dengan jumlah personal yang besar. Tim mereka menggunakan alat selam sistem tertutup IDA, senapan serbu bawah air APS, pistol bawah air SPP-1, serta kapal selam mini kelas Piranha dan Triton untuk mendekati target tanpa terdeteksi. Kapasitas ini membuat mereka mampu mengancam pelabuhan dan pertahanan pesisir melalui taktik yang sangat sulit dicegah oleh musuh. Kekuatan utama mereka terletak pada skala pasukan dan gaya pertempuran agresif ala tentara klasik. Meski memiliki daya jangkau dan daya hancur yang mematikan, interoperabilitas gabungan dan jaringan komunikasi modern mereka tidak sebaik unit di peringkat atasnya. Sebelum lanjut, pastikan kamu like dan subscribe ke Atlas Militer agar terus mendapat informasi militer terkini. 5. Komsubin. Komsubin dari Italia merupakan pasukan penyerang bersejarah yang menyatukan penyelam tempur
dan tim komando di bawah satu garis komando maritim. Kendaraan pengiriman penyelam dan kapal selam mini mereka memberikan keluasan tinggi untuk menyusup dari laut. Di sisi lain, grup penyerang operasional mereka juga dilatih intensif untuk serangan keluar dari kapal selam dan terjun payung bebas di wilayah pesisir. Berkat kemampuan ini, Komsubin bisa menargetkan kapal, fasilitas pesisir, atau infrastruktur pelabuhan. Mereka memegang peran krusial dalam keamanan kawasan Mediterania. Pasukan ini sangat terampil, tetapi memiliki porsi personal yang lebih kecil dibanding unit militer besar lainnya. 4. Sayatet 13. Sayatet 13 dari Israel adalah pasukan serang maritim yang dibentuk secara khusus untuk serangan presisi dan bloket laut. Mereka berlatih menggunakan alat selam sistem tertutup tingkat lanjut, keahlian peledakan bawah air, serta penyusupan malam hari. Unit ini sangat gesit, menghasilkan pasukan yang siap membajak kapal, menghantam pesisir, dan terus menekan jalur pasokan maritim lawan. 3. Commandos Marine. Commandos Marine Prancis beroperasi sebagai ujung tombak maritim yang terintegrasi penuh dengan armada angkatan laut. Terdapat 7 elemen komando yang menangani penyergapan kapal, serangan pesisir, pengintaian, hingga dukungan perang elektronik. Pilihan sarana penyusupan mereka sangat bervariasi, mulai dari kapal fregat, kapal amfibi, kapal selam nuklir berfasilitas SDV, helikopter, pasukan terjun payung, hingga kapal cepat RHIB yang semuanya saling mendukung misi operasi. Prancis bebas melancarkan operasi maritim khusus dimanapun angkatan laut mereka berada, sehingga unit ini sangat efektif untuk melawan bajak laut, menegakkan sanksi, dan melakukan pencekatan rahasia. 2. Special Boat Service. Special Boat Service atau SBS dari Inggris dibentuk khusus untuk operasi maritim rahasia di perairan yang dijaga sangat ketat. Mayoritas anggotanya direktur dari marinir kerajaan dan harus melewati seleksi luar biasa ketat yang sama dengan pasukan SAS. SBS bisa dengan mudah menyusup, mengumpulkan intelijen, atau mencegat kapal di wilayah yang akan sangat mencolok jika dimasuki oleh angkatan laut reguler. Kendala pasukan elit ini murni pada ukuran komitmen nasional, bukan karena kurangnya kualitas personal tempur. 1. US Navy SEAL. US Navy SEAL termasuk unit Dev Crew berada di peringkat puncak karena mereka memadukan kemampuan perang maritim paling elit dengan sistem dukungan angkatan laut paling masif dalam daftar ini. Mereka menggunakan alat selam Tracker Larvae untuk menyusup tanpa suara, kendaraan pengiriman perenang, serta kapal-kapal cepat seperti MK5 dan RHIB untuk bermanuver rahasia di atas permukaan air. Lebih hebatnya lagi, mereka bisa diluncurkan langsung dari kapal angkatan laut, kapal selam, dan pasukan amfibi. Navy SEALs bukan sekedar pasukan penyerang, mereka adalah alat operasional global untuk pengintaian, aksi langsung, operasi anti-teror, hingga penguasaan laut sepenuhnya. Pengalaman mereka di invasi Panama, pencekatan kapal, penyelamatan sandera, serta penyerbuan beresiko tinggi membuktikan dominasi mereka sebagai ujung tombak kekuatan Amerika Serikat. Nah, unit pasukan maritim mana yang menjadi andalan utama versi kamu? Jangan lupa like dan subscribe ke Atlas Militer. Selanjutnya, tonton video yang sudah muncul di layar kamu sekarang.